sehari-hari kita beraktivitas di kota Jakarta, tentunya pengen dong ya sesekali refreshing ke tempat yang bernuansa alam supaya badan dan juga pikiran kita bisa kembali refresh. Nah, sebentar lagi aku bakalan ngajakin sahabat buat explore salah satu taman wisata alam yang tempatnya masih ada di kota Jakarta. Tepatnya ada di Angke, Jakarta Utara. Tempat ini terkenal dengan konservasi mangrove dan juga wisata airnya. Seperti apa tempatnya? Yuk ikutin aku. Suasana teduh langsung terasa begitu masuk ke dalam kawasan ini. Maklum, ini adalah kawasan hutan mangrove yang ada di ujung utara Jakarta. Mangrove atau pohon bakau ini fungsinya banyak banget nih sahabat. Selain mengurangi polusi, akarnya juga bisa menahan abrasi laut. Selain itu, kawasan hutan mangrove juga bisa meningkatkan populasi ikan. Nah, bagi yang ingin ikut menanam pohon bakau, bisa banget nih main ke sini. Sahabat RTV, inilah lokasi penanaman dan juga konservasi mangrove yang ada di Taman Wisata Alam ini. Di sini sahabat bisa menanam mangrove secara perseorangan ataupun bersama dengan instansi, organisasi ataupun komunitas yang sahabat miliki. Di sini juga sahabat bisa memberikan nama untuk tanaman mangrove yang ditanam. Seperti yang ada di sebelah kiri saya saat ini adalah tanaman mangrove yang ditanam langsung oleh Presiden Joko Widodo tepat ya pada tanggal 15 Mei 2023 yang lalu. Kurang lengkap rasanya kalau ke pantai tapi nggak nyobain wisata airnya. Ini dia nih yang banyak diminati pengunjung, berpetualang dengan kayak. Sebelum berangkat, pemandu akan mengajarkan kita teknik dasar mendayung dan petunjuk keselamatan. Selain itu, untuk kenyamanan dan keamanan, ukuran perahu juga akan disesuaikan dengan proporsi badan. Sepanjang rute bermain kayak, sahabat bisa merasakan teduhnya hutan mangrove berpadu dengan tenangnya sungai Kebayan. Jadinya sangat aman buat pengunjung yang baru pertama kali mendayung kayak. Gimana tadi, seru nggak, sempat jatuh ke air atau gimana? Enggak. Sayangnya enggak ya, oh enggak. Tapi kacamata saya hilang karena tadi nabrak semak-semak, tapi seru, menyenangkan dan pengalaman pertama kayak bakal lakuin lagi sih. Nggak nyangka di Jakarta. Di Jakarta ada wisata seperti ini ya teman-teman ya, betul. Seru kok, seru. Tak hanya untuk orang dewasa, pengalaman aktivitas di luar ruang ini juga dinikmati oleh anak-anak. Ya, karena ini kan experience baru ya, jadi anaknya tadi juga happy karena memang baru pertama kali nyobain kayak. Terutama maksudnya kan biasa ke mall gitu kan ya, ini sekali-kali kegiatan outdoor gitu. Taman Wisata Alam Angke Kapuk seluas 100 hektar ini awalnya merupakan tambak ikan ilegal, namun pada tahun 1997 direstorasi dan difungsikan sebagai kawasan konservasi mangrove serta wisata alam. Karena intinya adalah memang konservasi tanaman mangrove. Tetapi kami juga akan berbagi dengan masyarakat karena kami membangun hutan mangrove ini untuk masyarakat kota Jakarta. Di mana sih ada hutan di kota Jakarta ya? Udah jarang ya. Gimana? Tertarik berakhir pekan di sini? Tiket masuknya cukup terjangkau kok, hanya Rp35.000 saja. Tapi kalau ingin mencoba mendayung kayak atau bermain perahu, tarifnya bervariasi mulai dari Rp100 hingga Rp350.000 tergantung jenis perahu dan paket turnya. Nah, ini dia sahabat RTV, keseruan saya mengeksplor hutan mangrove dan juga bermain kayak di The Mangrove Paddling Center yang ada di kawasan Taman Wisata Alam Angke, Jakarta Utara. Jadi gimana sahabat, penasaran nggak buat refreshing ke tempat ini? Dari Jakarta, Arista Damelia, Ian Muhammad, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV, apa kabarnya kamu? Selamat pagi Topan. Ya Cia, tadi sudah kita dibuat iri ya sama Betul. Rista yang sudah mulai mencoba liburan untuk akhir pekan ini ya. Bener, ini bakal ada libur panjang lagi ya, tapi kita harus tetap semangat nih Topan.
Tetap semangat pastinya juga karena kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan untuk kamu saksikan di pagi hari ini. Langsung saja bersama saya Matopan dan seperti Syabu, ini dia lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu sahabat RTV. Ya, sahabat, kalau sebelumnya banyak orang mengaku sebagai nabi, sekarang ada yang beda dikit nih, Topan dan juga sahabat. Seorang wanita di Depok, Jawa Barat mengaku sebagai malaikat yang datang ke setiap rumah warga. Dan ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, wanita yang viral tersebut ternyata mendatangi warga untuk meminta sumbangan seikhlasnya, namun sedikit memaksa. Ibu, astagfirullah. Saya juga lagi ujian ini, ditinggal. Wanita berbaju biru ini baru saja diberi uang Rp10.000 oleh penghuni rumah setelah mengaku datang jauh-jauh dari Pandeglang, Banten untuk meminta sumbangan. Alih-alih beranjak pergi, wanita satu ini malah meminta lebih dari yang ia terima. Padahal si pemilik rumah, Zahra Kolbu, 22 tahun, mengaku sedang terburu-buru. Namun wanita satu ini sedikit mengancam apabila tidak diberi uang sesuai yang ia minta, yakni sekitar 1 juta. Zahra pun kemudian meminta bantuan kerabatnya untuk mengusir wanita yang juga mengaku sebagai malaikat tersebut. Karena takut mungkin menghadapi cowok, itu saudara saya yang cowok, akhirnya saya laporin Pak RT, saya lapor polisi, takut tuh dia. Akhirnya dia pergi, terus saudara saya juga sempat ditimpuk sama biskuit, sama biskuit sih, beberapa biskuit gitu yang ada di tangan dia yang habis dia ambil di sini. Terus setelah itu dia ya udah lari dan nyebrang pun nggak kanan kiri, langsung zrot jalan aja gitu nyebrang. Terus sebelum beliau pergi, dia juga ngomong, lu berdosa lu, gue ini malaikat gitu kan, gue balikin di rumah, gue rubuhin di rumah, gue terbalikin di rumah, segala macam lah, mengancam. Cuman kan saya nganggapnya kayak, iya ibu terbalikin aja. Zahra menambahkan wanita itu sudah sekitar 7 kali datang ke rumahnya untuk meminta uang dalam 2 pekan terakhir. Sosok wanita mengaku malaikat peminta uang itu pun viral dan tengah ditelusuri keberadaannya oleh kepolisian setempat. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. Selanjutnya ini gagal menanjak sebuah truk dengan muatan suku cadang mesin diesel oleng dan menimpa sebuah minibus yang berada tepat di belakangnya di Jalan Kapuk Kemal Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan sebuah mukjizat nih Topan, meski kondisi terjepit badan mobil yang ringsek oleh kontainer yang roboh, pengemudi mobil minibus itu selamat dari maut. Video amatir ini menunjukkan sebuah truk dengan posisi terangkat karena tak mampu menahan beban kontainer yang terbalik dan menimpa sebuah mobil minibus yang ada di belakangnya. Akan tetapi sang pengemudi mobil minibus tersebut ternyata masih hidup dan terjepit di dalam mobil yang hancur tertimpa kontainer. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengangkat kontainer yang roboh dan menyelamatkan sang pengemudi mobil. Setelah beberapa jam bertahan hidup, terjepit di dalam mobil yang ringsek, pengemudi mobil berhasil dikeluarkan dalam keadaan selamat. Setelah mendapat pertolongan pertama, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat secara intensif. Insiden ini terjadi di Jalan Kapuk Kemal Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis siang dan viral di media sosial. Menurut sang sopir truk yang juga selamat dalam insiden ini, truk yang dikendarainya tak mampu melaju di jalan tanjakan karena muatan kontainer cukup berat, yakni suku cadang mesin diesel yang hendak dibawanya dari Tanjung Priuk menuju Dadap, Tangerang. Pas begitu mau menanjak, tiba-tiba kehilangan tenaga gitu. Mesin itu kayak gimana ya? Kayak mau berhenti, kan mundur. Oh, sempat mundur dulu baru terbalik. Ya, Kecelakaan tersebut juga merusak mobil bak terbuka. Sang pengemudi melihat sang sopir truk melompat keluar dari truknya saat truk bergerak mundur. Pengemudi mobil ini terhindar dari maut, namun sisi kiri mobil rusak berat karena tersapu kontainer truk. Dia mundur, mobil mundur, supirnya keloncat. Kita udah berusaha menghindar, dapat
Nah kita juga ikut menghindar, cuman kita masih kena belakangnya sepak. Informasi terakhir, truk dan kontainer sudah berhasil dievakuasi dengan menggunakan alat berat, sehingga jalan Kapuk Kamal Raya Penjaringan sudah kembali dibuka dan aktivitas lalu lintas sudah normal kembali. Pihak kepolisian Polres Jakarta Utara dan Polsek Penjaringan sudah mengamankan sang sopir truk untuk diperiksa. Dari Jakarta, Aprianto, RTV. Dihantam gelombang tinggi disertai angin kencang, sebuah perahu nelayan tenggelam di Laut Utara Jawa, Kabupaten Tuban. Ya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun proses evakuasi anak buah kapal berlangsung dramatis. Video ini menunjukkan sebuah aksi penyelamatan belasan orang yang terombang-ambing di perairan utara Laut Jawa, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan berusaha bertahan hidup dengan mengapung memanfaatkan jerigen kosong. Belasan orang ini diselamatkan oleh kapal nelayan lain yang tengah melintas. Mereka adalah 14 anak buah kapal atau ABK kapal nelayan KM Sri Hartamas yang tengah berlayar untuk menangkap ikan. Menurut salah seorang penyintas, saat sampai di perairan utara Laut Jawa, kapal mereka dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Akibatnya, kapal nelayan milik Wiji, warga desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Lamongan, pecah dan tenggelam. Sampai pertolongan datang, mereka bertahan hidup selama 14 jam di tengah laut. Itu ngapung berapa lama Pak di laut itu? Udah 14 jam. 4 jam ya? Ya, 14 jam. 14. Oh, 14 jam. Ya. Oh. Terus ditolong siapa Pak itu Pak? Ini teman di pelabuhannya Pak itu. Pak Palang. Ya. Terus di sana itu ngapung pakai apa Pak sebelum? Pakai jerigen sama tutup box. Pihak Polsek Palang menegaskan 14 ABK tersebut berangkat untuk mencari ikan pada Selasa malam. Namun karena gelombang tinggi, kapal mereka hancur dan karam pada pukul 2 Rabu dini hari. Mereka baru berhasil diselamatkan pada Kamis pagi setelah ada kapal nelayan dari Pelabuhan Palang yang secara kebetulan menemukan para korban sudah dalam posisi terapung. Tenggelamnya kapal terjadi pada pukul 2 dini hari. Tapi mendapat pertolongan dari nelayan itu pukul 16.00. Setelah itu dibawa ke Pelabuhan TPI Palang pukul 09 pagi. 14 ABK ini akhirnya dipulangkan ke rumah mereka di wilayah Blimbing, Kabupaten Tuban. Sementara itu, berdasarkan data dari BMKG Tuban, kondisi ombak laut di perairan utara Jawa, Kabupaten Tuban, sedang tinggi. Para nelayan diimbau lebih berhati-hati saat melaut. Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Kita ke informasi lainnya, sahabat. Anies Rashid Baswedan siap mengikuti pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, ini selain menerima dukungan dari PKB, Anies juga dikabarkan akan dipasangkan dengan putra Jokowi, yakni Kaisang Pangarep. Akankah itu terjadi? Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus kontestan dalam Pilpres 2024, Anies Baswedan telah menerima surat dukungan dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa pada hari Kamis 13 Juni. Setelah menerima surat rekomendasi tersebut, Anies mengaku siap kembali maju di Pilkada DKI. Ia beralasan pemilihan presiden telah usai dan ingin kembali ke tugas awalnya menjadi Gubernur DKI untuk melanjutkan program yang sudah dijalankan sebelumnya. Anies menegaskan dirinya sudah menyelesaikan 1 periode sebagai Gubernur DKI dan Anies ingin menyelesaikan periode berikutnya. Pak Prabowo yang waktu itu Menteri Pertahanan menjadi Capres. Selesai Pilpres kembali menjadi Menteri Pertahanan. Gus Imin Ketua PKB menjadi Cawapres. Setelah selesai proses Pilpres kembali menjadi Ketua PKB. Jadi proses Pilpres itu ada awal dan ada akhir. Setelah selesai, masing-masing kembali kepada tugas masing-masing. Nah, saya bertugas di Jakarta. Ketika tugas di Jakarta, 1 periode saya sudah kerjakan. Sesudah selesai proses Pilpres, saya kembali kepada posisi semula. Sebagai apa? Sebagai Gubernur
yang sudah menyelesaikan 1 periode dan ada pilkada periode berikutnya. Usai mengusung nama Anies Baswedan di Pilkada DKI, DPW PKB mengusulkan nama Kaesang Pangarep sebagai calon wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan dalam Pilkada 2024 mendatang. DPW PKB sendiri sudah melakukan koordinasi dengan PSI untuk menduetkan Anies Baswedan dan juga Kaesang Pangarep. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tidak mempermasalahkan usulan tersebut. Menurutnya, Anies sosok yang baik dan memiliki elektabilitas yang tinggi di Jakarta. Ya nggak masalah, saya kira itu juga baik, dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi, jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Dah itu ya. Selain itu, rencana dukungan terhadap Anies juga datang dari PDI Perjuangan. Anies pun mengaku masih terbuka dengan dukungan dari partai manapun. Wacana yang cukup mengejutkan ini menunjukkan bahwa politik berjalan sangat cair dan dinamis. Pasalnya pada Pilpres 2024, Anies merupakan calon yang diusung oleh koalisi partai yang berlawanan dengan PDIP maupun PSI. Bahkan di Pilgub 2017, PKB juga menjadi oposisi Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Kira-kira ada kejutan politik apa lagi setelah ini? Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV. Selanjutnya ini petugas Bea dan Cukai Batam menggagalkan penyelundupan motor besar di Pelabuhan Kontainer Batu Ampar, Batam. Ya, penyelundupan motor besar yang diduga milik pengusaha Batam ini menggunakan modus memisahkan tiap suku cadang. Enam mesin dan suku cadang yang dikemas dalam peti kayu ini merupakan bagian dari motor besar yang diselundupkan ke Batam dalam kondisi tidak utuh. Ada 5 peti kayu berisi suku cadang motor besar bernilai ratusan juta. Suku cadang yang diduga bekas dan masuk ke Batam menggunakan dokumen impor ini diajukan oleh perusahaan importir umum PT APS. Namun saat dilakukan pemeriksaan, ternyata barang yang dilaporkan tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan pihak perusahaan tersebut. Bea Cukai Batam menduga pemilik barang dan importir sengaja mengelabui petugas dengan cara memisahkan tiap bagian motor. Jika tiap bagian dirakit, akan menjadi unit motor besar dalam keadaan utuh. Nota informasi awal diberitakan bahwa PT APS melakukan importasi spare part. Selanjutnya kita dalami dan kedapatan 5 palet spare part motor Harley Davidson dalam kondisi bekas. Selanjutnya atas temuan tersebut ditindaklanjuti, atas barang kita lakukan pengamanan. Selanjutnya dilakukan penelitian untuk proses lebih lanjut. Kini, petugas masih menyelidiki identitas pemilik barang tersebut. Dugaan sementara suku cadang motor besar ini milik seorang pengusaha asal Tanjung Pinang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sogi Sahab, RTV. Saatnya kita ke Lensa Arena sahabat, usai ramai dihujat warganet dan menyampaikan permintaan maaf di medsos, pasangan penyanyi Anang Ashanty akhirnya memberikan klarifikasi secara langsung. Ya, hal itu terpaksa mereka lakukan lantaran tak kunjung ada keterangan resmi dari pihak panitia penyelenggara pada laga Timnas melawan Filipina Selasa lalu. Dua hari pasca laga kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia melawan Filipina, yang masih jadi perbincangan bukan hanya soal kemenangan Timnas Garuda dan kondisi buruk lapangan GBK, namun juga penampilan Anang and Friends yang sempat menjadi bulan-bulanan warganet karena nyanyian yang kurang sesuai dengan momen tersebut. Gerah dengan pemberitaan yang dinilai menyudutkan, Anang dan sang istri Ashanty yang juga ikut menyanyi di GBK Selasa malam itu akhirnya bersedia memberikan keterangan kepada awak media.
Ditambah lagi, hingga kini PSSI selaku panitia penyelenggara belum memberikan keterangan resmi apapun terkait pengisi acaranya yang sempat disoraki penonton satu stadion itu. Sebenarnya sih harusnya yang menceritakan detailnya ini bukan dari pihak kita ya, tapi dari pihak penyelenggara. Karena kan sebaiknya memang mereka yang menceritakan. Tapi ya karena mungkin belum, ya udah kita menjelaskan sedikit bahwa salahnya kita tidak terlalu tahu tentang selebrasi kalau misalnya menang tuh harus gimana ya. Kita berharapnya memang harusnya di-brief kan kalau misalnya menang tuh gimana gitu. Jadi kita hanya mengikuti ya apa yang memang diarahkan, baik dari itu lagu maupun durasi maupun kapan nyanyinya. Terkait apa yang dialami anak Ashanti di laga sepak bola internasional itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo pun angkat bicara. Kedepannya, Dito akan meminta penyelenggara pertandingan olahraga untuk menyesuaikan konsep atau bentuk hiburan yang bakal disajikan kepada penonton selepas laga. Kan Anang Ashanti ini merupakan salah satu artis nasional yang saya rasa juga sangat digemari masyarakat Indonesia dan lagu-lagunya juga sangat baik. Nah, mungkin kemarin sedikit miss karena tiba-tiba lagunya romansa, tapi kita lagi menang. Tapi kan sebelumnya kalau nggak salah menyanyikan lagu kebangsaan dan juga menyanyikan lagu nasional dan itu sangat bagus sekali. Sebelumnya, akun medsos Anang Hermansyah dan Ashanti diramaikan kritik pedas netizen terkait penampilan pasangan artis itu usai laga Timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam lalu. Ashanti bersama Anang and Friends kala itu tampil usai pertandingan membawakan lagu Indonesia Pusaka, Kebiar-Kebiar, hingga lagu ciptaan Anang berjudul Rindu Ini. Pertandingan kontra Filipina di Gelora Bung Karno sepertinya akan menjadi pertandingan yang penuh kenangan bagi Tom Haye. Ya, bukan hanya mencetak gol dan mengukir kemenangan nih. Tom Haye juga mendapatkan luka mahal karena selebrasinya gagal karena rumput lapangan Gelora Bung Karno. Tuah kaki kanan Tom Haye bisa dilihat dalam beberapa pertandingannya bersama Escha Heerenveen lengkap dengan selebrasinya. Nah, tuahnya kembali terbukti lewat tendangan terarah The Professor ke gawang Filipina. Gembira atas gol perdananya bagi timnas, Tom Haye pun melakukan selebrasi knee slide. Tapi sayang, beda dengan lapangan di Belanda, selebrasi di GBK gak sesuai keinginan. Lutut Tom Haye pun terhenti karena rumput yang kesat. Haye pun terjerembab dan ditiban teman-temannya. Akibat selebrasi yang gagal ini, lutut Toha pun terluka cukup parah. Pengamat sepak bola Justinus Laksana mengunggah kondisi lutut Tom Haye setelah pertandingan usai. Coach Justin pun mengkritisi kualitas rumput GBK yang buruk. Unggahan ini seakan mendapat persetujuan netizen. Demikian Lensa Indonesia Pagi kali ini, saya Felicia Wu. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat berakhir pekan. Dan sampai jumpa.